Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas kehidupan yang ditakdirkan untukmu. Seperti itu. Ini pan reading, teman-teman. Ini energi general ya. Pasti tidak akan resonate untuk semua orang. Sesuaikan saja dengan apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman. Dan ini ada dua pilihan kartu ya. Ini pel 1, ini pel 2. Jadi ini pel 1 teman-teman, cincin warna hijau, dan ini pel 2 ya. Silahkan pilih kehidupan yang ditakdirkan untukmu. Silahkan pilih. Udah ya. Seperti biasa teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini gelang energi ya, dan ini bisa dikirim ke luar negeri. Ini diisi dengan supranatural, nanti diisi lagi dengan diisi dengan spiritual ya. Tadi udah diisi dengan spiritual dan diisi dengan supranatural, seperti itu. Ini madunya, ini untuk ruqyah, melepaskan aura negatif dan membantu melepaskan energi negatif, dan juga membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90 ribuan, dan ini minyak asihan ya teman-teman. Silahkan kalau teman-teman mau order aja, hubungi saya via WhatsApp. Kayaknya saya udah agak meliserak, jadi mau cepat-cepat aja gitu ya. Saya kalau udah banyak ngomongnya terlalu banyak suka serak teman-teman, mohon maaf ya. Kita bahas pel 1. Bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Garis tangan itu seperti mencapai garis besar ke depan kalian sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100 ribuan teman-teman ya. Kita minum dulu. Aduh, maklum ya. Kehidupan yang ditakdirkan untukmu, untuk kami memilih pel 1. Banyak dari kalian mungkin awalnya ya, secara kehidupan itu naik turunnya lumayan tajam, dalam arti kesusahannya, kesedihannya juga lumayan banyak. Itu dimulai dari usia 17 tahun atau 16 tahun sampai usia 25 tahun ya, gitu, seperti itu. Entah tentang kesehatan, tentang apa yang kalian harapkan, itu seperti ada aja kendalanya. Jadi intinya seperti kalian tuh nggak mudah mendapatkan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan, seperti itu. Dan di sini kalian tuh seperti banyak yang memang awalnya putus asa ya. Kita dimaklumi ya, kadang-kadang kita jiwa muda itu jiwa yang memang masih jauh dari kata bijaksana, seperti itu, masih memakai logika dan juga istilahnya nafsu. Jadi kadang-kadang memang banyak dari kalian yang memang lebih ke putus asa. Tetapi seiring waktu, seiring perjalanan hidup, seiring usia yang kalian semakin bertambah, kan semakin bijaksana, justru semakin ditempa dengan berbagai masalah, semakin kuat, semakin dewasa, semakin bijaksana. Walaupun memang di sini ada juga yang nggak tahan dan memilih hal yang agak kurang positif ya, seperti itu. Dan ketika kalian ingin mendapatkan jodoh pun sepertinya agak sulit, karena sering sekali ada pengkhianatan, dihianati, disakiti, diduakan, bahkan dimanfaatkan terserah diri kalian, keuangan ataupun keadaan kalian. Nah, tetapi ketika kalian udah mendapatkan yang terbaik, sepertinya ini langgeng ya sampai akhir hayat. Kalaupun kalian mungkin ada yang 2 kali atau 3 kali menikah, itu karena bukan karena perceraian ya, lebih ke karena meninggal atau karena sakit atau hal apapun itu. Dan beberapa dari kalian ini secara kehidupan ini sepertinya emang agak naik turun sampai usia 20
25 sampai 35 tahun ya, seperti itu seperti masih naik turun secara rezeki, secara kehidupan. Bahkan di sini seperti sering sekali terintimidasi dengan kondisi atau keadaan yang karena orang-orang yang memang istilahnya tidak suka melihat kalian sukses atau maju. Ini bisa di ruang lingkup pekerjaan, usaha, ataupun bahkan pertemanan atau lingkungan kalian, tempat kalian tinggal. Jadi ini seperti cobaan hidupnya bukan cuma dari materi, tapi dari lingkungan kerja atau dari orang-orang yang memang ada di sekeliling kehidupan kalian, seperti itu. Bahkan keluarga juga sepertinya ada yang kurang mendukung ya, seperti itu. Jadi seperti secara kasih sayang itu kadang-kadang enggak seimbang atau enggak adil. Nah, ketika kalian istilahnya semakin di tempat dan kehidupan semakin punya banyak pengalaman, di usia 36 sampai 45 ini mulai meningkat. Saya lihatnya di usia 36 sampai 40 itu udah mulai ada peningkatan secara keuangan, tapi memang belum signifikan banget, tetapi perubahannya cukup besar ya teman-teman. Jadi seperti apa yang kalian harapkan ini pelan tapi pasti mulai kesampaian. Tetapi ketika kalian usia 41 sampai 58 atau bahkan 60 tahun, itu rezekinya seperti air, datang mengalir nggak henti-henti. Masalah besar kecil itu disesuaikan ya teman-teman dengan takdir yang memang Tuhan berikan untukmu. Tetapi istilahnya dari situlah kalian bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan, misalnya usaha yang semakin lancar, atau mungkin pekerjaan yang semakin sukses, semakin mapan ya, dan juga kalian bisa membeli rumah, punya kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan mungkin di sini beberapa dari kalian juga ada yang akan kaya raya teman-teman ya, tetapi saya nggak bilang semua ya. Sebagian dari kalian ini yang pada saat ini akan ada yang kaya raya, punya keseimbangan secara duniawi dan juga secara spiritual, dalam arti orangnya iman, takwa sama Tuhan, dan juga secara keuangan juga lancar jaya dan dalam arti kaya raya. Nah, tetapi ada juga yang memang akan bermanfaat buat orang banyak, misalnya di bidang spiritual, di bidang supranatural, di bidang apapun bidang kalian, tapi ini lebih ke di bidang jasa ya, yang memang akan bermanfaat buat orang banyak. Dan di sini memang untuk jadi tokoh masyarakat agak kurang, karena lebih ke spiritual atau bahkan supranatural atau keseimbangan kehidupan. Nah, di sini kalian tuh seperti orang-orang yang memang istilahnya punya kehidupan yang memang yang tadi saya bilang cobaannya banyak ya teman-teman, tetapi semakin tua kehidupan kalian itu semakin bahagia. Nah, secara rezeki kalian dapatkan sekitar usia 36 ya, mulai membaik ke 40, dan setelah 40 ke 60 itu semakin sukses. Nah, disitulah ada juga di sini yang akan punya pekerjaan sebagai guru supranatural, orang spiritual, misal di bidang keagamaan ya, sesuaikan saja dengan agama kalian masing-masing. Mungkin juga ada yang akan menjadi seorang pengacara, seorang psikolog, tarot reader, mungkin ada yang di bidang healing ya, membenahi orang lain, di bidang kedokteran atau kesehatan, atau ada juga di bidang politik. Ini kuat juga di bidang politik. Dan di sini kalian tuh seperti akan ada di bidang pertanian yang akan sukses, dan di sini ada juga yang akan mendapatkan pekerjaan atau usaha di bidang peternakan yang berhubungan dengan kambing ya, sapi, kayak bebek, ayam, kayak gitu macamnya. Dan secara pernikahan ini rata-rata ini lebih dari satu kali, menikahnya antara 2 atau 3 kali. Dan mungkin kalaupun punya anak juga akan ada yang punya anak tuh antara satu aja, ada 2, 3 atau 4. Jadi sesuaikan saja, ada yang punya 1 orang, ada yang punya 2 orang, ada yang punya 3 orang, ada yang punya 4 orang. Tapi kalau yang punya 4 orang mungkin salah satunya akan ada yang meninggal lebih dulu ya, seperti itu. Dan ada salah satu anak kalian akan jadi sukses atau memberikan cahaya yang sangat terang benderang untuk dunia ini, walaupun ranahnya ada yang besar, ada juga yang kecil ya teman-teman. Jadi ada salah satu anak kalian nanti, untuk sebagian saja, nggak bilang untuk semua, yang akan mendapatkan anugerah dari Tuhan sebagai cahaya di dunia ini, walaupun memang ranahnya ada yang besar, ada yang kecil, misalnya di bidang spiritual, di bidang supranatural, di bidang pendidikan, atau di bidang apapun, di bidang pemerintahan, tapi memang jangkauannya luas, seperti itu. Nah, mungkin seperti penuh kebaikan lah intinya, menyebarkan kebaikan lewat apapun jalannya ya teman-teman, seperti itu.
Dan teman-teman ini sepertinya akan ada yang sukses di bidang usaha juga ada, karena ini lebih banyak orang-orang yang memang independen banget, jadi nggak terlalu suka dengan aturan. Dan mungkin ada yang usaha, ada juga yang bekerja sendiri, pokoknya sesuatu yang memang dikerjakan sendiri dan punya anak buah seperti itu. Tapi ada juga yang memang bekerja tapi punya kedudukan tertentu seperti itu, yang memang istilahnya pasti ada divisi di bawahnya. Tapi ada juga yang memang biasa-biasa aja, tapi kalian ini orang-orang yang tegas, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sangat memahami kehidupan, sehingga banyak orang-orang yang datang kepadamu meminta pencerahan atau arahan kepadamu yang baik tentunya seperti itu. Dan kalian orang-orang yang sangat kritis ketika orang itu salah ataupun orang itu tidak baik, kalian bisa bilang itu tidak baik. Jadi iya enggak, bukan karakter yang hanya menyenangkan orang lain, tidak seperti itu ya. Dan kalian juga orang-orang yang memang istilahnya punya prinsip yang sangat kuat dalam kehidupan, tetapi penyampaiannya lembut, sehingga banyak di penyampaian kalian itu banyak sekali didengar oleh orang lain, karena walaupun intinya kalian menyuruh intinya ya, tapi caranya itu bagus gitu. Jadi intinya bagus banget, jadi orang-orang tuh seperti oh disuruh begini tapi nggak dipaksa. Nah seperti itu, kayak macam gitu. Jadi sesuatu banget, misalnya kita diarahkan oleh seseorang ya, beda kan kalau orang tuh mengarahkan kita tapi caranya nyuruh, sama kita diarahkan dengan cara yang halus yang masuk ke logika kita, kan kayaknya oh iya ya bagusnya begini. Jadi kita tuh tanpa sengaja tanpa kita sadari kita menerima itu dan kita melaksanakannya seperti itu ya teman-teman. Jadi orang-orang yang memang pandai sekali memberikan arahan yang baik kepada orang lain. Dan di sini orang kalian ini orang-orang yang memang tidak terlalu pandai berkumpul dengan banyak orang. Dalam arti bukan berarti nggak bisa bergaul ya, tetapi orang-orang yang suka menyendiri gitu, seperti itu kebanyakan seperti itu. Walaupun memang di sini ada juga yang sangat supel ya dalam pergaulan, tetapi ada juga yang memang suka menyendiri. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu, itu bukan sesuatu yang bisa kalian dapatkan dengan mudah. Jadi ada perjuangan, ada kelelahan, ada cobaan hidup yang luar biasa, sehingga pada akhirnya menumbuhkan kebahagiaan atau sesuatu yang harum banget untuk diri kalian sendiri dan juga untuk orang lain. Kalaupun kalian gak jadi apapun, gak jadi siapapun, tapi tetap kalian menjadi orang-orang yang memang punya prinsip dalam hidup, bisa mendidik anak dengan baik dan punya kualitas dalam mencari nafkah itu dengan cara yang baik pastinya. Seperti itu teman-teman ya, secara garis besarnya. Dan mungkin baik kalau kalian seorang laki-laki yang memang punya prinsip yang kuat, punya jiwa yang matang ya, walaupun memang awal-awalnya harus berproses dulu, tetapi seiring waktu semuanya akan menjadi lebih baik dan mudah. Tetapi kekurangannya ini mudah suka terbara pesona ya, seperti itu. Jadi memang ya gitulah, pasti setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan ya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau seorang perempuan yang memang mandiri, dewasa, dan juga kadang-kadang terlalu independen, jadi seakan-akan udah nggak butuh orang lain, dalam arti bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Dan itu kadang-kadang membuat pasangan itu atau orang-orang yang mendekati dia itu minder sendiri kalau dekat dia gitu, karena ternyata orangnya ini serba bisa, apa-apa tuh kayaknya udah cukup, nggak butuh orang lain. Nah ada yang seperti itu, orang-orang yang memang cukup menarik tetapi tegas sekali, sehingga walaupun pesonanya atau mungkin inner beauty-nya sangat terpancar, tapi orang nggak bisa sembarangan sama dia gitu ya, seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang memang resonate aja. Nah oke lah. Nah biasanya orang-orang seperti itu yang udah terbungkus dengan spiritual yang bagus gitu, pemahaman hidup yang baik. Jadi ada keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Biasanya orang seperti itu. Dan beberapa kali juga orang-orang yang memang sangat suka berbagi ya, sangat suka berbagi apapun kondisimu, orang-orang yang sangat suka berbagi dan punya kebijaksanaan. Jadi kan itu orang-orang yang netral banget, kalau salah enggak gitu, iya enggak seperti. Jadi memang orang-orang yang saklek banget, dan kadang-kadang istilahnya sesuatu yang memang orang-orang tuh jengah ya ngobrol sama kalian, tapi kalau orang udah paham tentang kalian, pasti orang itu akan datang kepadamu, karena di dalam jiwamu ada jiwa yang memang baik yang bisa ditebarkan oleh banyak orang, seperti itu. Itu aja teman-teman untuk yang memilih pel 3, pel 1. Jadi ngawur, pel 1 ya.
Kita ngebahas yang PL2 ya. Saya sengaja nggak bikin 3. Saya pingin cepat sekali. Aduh. Ini agak banyak teman-teman ya, mungkin harus dikupasnya juga agak banyak. Kita coba lihat aja nanti apa yang terjadi di PL2 ini. Kita buka aja semuanya. Yang ditakdirkan untukmu untuk yang memilih PL2. Kalian ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang periang, orang-orang yang ceria, orang-orang yang supel, orang-orang yang pekerja keras, orang-orang yang bisa istilahnya menyesuaikan diri dimanapun kalian berada, ya seperti itu. Dan kalian ini orang-orang yang memang istilahnya bisa menemukan solusi di saat orang-orang itu udah kehabisan pikiran. Jadi ketika orang-orang itu misalnya ada permasalahan apapun, orang-orang tuh misalnya udah kira-kira apa ya jawabannya, tapi kalian tuh seperti ada aja solusinya untuk itu. Nah, kadang-kadang itulah yang membuat kalian tuh seperti ditunjuk untuk menjadi kepala organisasi, misalnya kepala tim, pokoknya orang-orang yang memang istilahnya bisa memberikan istilahnya solusi atau pencerahan buat orang banyak atau orang lain. Nah, di sini kalian orang-orang yang memang istilahnya selain pekerja keras, sebenarnya orang-orang yang memakai pikiran. Dalam gini teman-teman, waktu dalam bekerja itu nggak selalu mengandalkan otot, jadi kalian tuh kebanyakan mengandalkan pikiran seperti itu. Dan kalian juga orang-orang yang memang istilahnya tidak mudah untuk bilang iya untuk apapun. Jadi harus dipikir dulu, harus ditelaah dulu, baru kalian bilang iya. Nah, jadi orang-orang yang memang agak susah untuk dipengaruhi untuk hal-hal yang kurang baik atau hal-hal apapun ya teman-teman. Dan kalian itu seperti orang yang memang istilahnya awal kehidupan ini sepertinya mudah dalam hal menjalani kehidupan. Mungkin dari mudahnya kelihatan sukses ya, kelihatan apa aja mudah, rezekinya apa aja gampang gitu ya. Tapi ketika kalian usia 40 tahun, kalau kalian nggak hati-hati dalam milih rezeki atau jodoh atau pergaulan atau lingkungan ruang lingkup pergaulan kalian, pekerjaan ataupun rekan bisnis, itu bisa hancur sehancur-hancurnya. Jadi teman-teman, saya bisa bilang kalau orang-orang yang hoki di masa muda, tetapi ketika udah usia 40 tahun atau 45 tahun, ketika kalian tidak hati-hati dengan apapun langkah-langkah kalian dalam hidup, entah berhubungan dengan pasangan, entah berhubungan dengan apapun itu akan membuat kalian tuh hancur sehancur-hancurnya, entah karir, usaha atau apapun. Jadi sepertinya yang kalian kumpulkan seperti debu yang memang berterbangan kena angin dan gak tersisa. Nah, banyak orang yang takjub sama kamu ya, masa muda itu masa-masa yang sangat sukses lah intinya, masa muda yang sukses apapun pekerjaan kalian. Tapi itulah kalau nggak hati-hati habis teman-teman ya. Tetapi kalau kalian hati-hati orangnya dalam langkah apapun, justru semakin tua itu kalian tuh bisa semakin bermanfaat buat orang banyak. Ini bisa berhubungan dengan membuka usaha ya, seperti itu. Bisa juga berhubungan dengan punya kedudukan yang semakin meningkat dan itu bisa mengayomi banyak orang. Bisa juga berhubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau orang-orang yang memang punya istilahnya kewenangan untuk mengatur. Seperti itu teman-teman ya. Dan kalian ini orang-orang yang memang istilahnya bisa mewujudkan impian. Jadi intinya kalian itu orang-orang yang bisa mewujudkan impian, bukan cuma impian buat diri kalian sendiri, tapi buat usahamu, buat pekerjaanmu, buat perusahaan yang kalian bekerja di sana, atau mungkin buat negara ini kalau kalian seorang tokoh atau seorang tokoh politik ya. Jadi intinya orang-orang yang memang bisa mewujudkan impian ke sesuatu yang lebih baik, dan itu bermanfaat buat orang banyak. Dan kalian ini orang-orang yang memang sangat supel dan sangat menarik, tetapi godaan kalian ini lawan jenis ya, seperti itu. Semakin tinggi kalian punya kekuasaan atau punya kemampuan secara ekonomi, kalian cobaannya secara lawan jenis itu luar biasa, dan itu yang akan membuat kalian jatuh kalau kalian nggak kuat.
atau bahkan orang-orang yang memang istilahnya ada di ruang lingkup pergaulanmu atau lingkunganmu, misalnya rekan kerja, rekan bisnis, atau hal apapun. Dan di masa tua, kalau kalian ini orang-orang yang memang benar-benar bisa istilahnya mengimbangi ya antara apapun yang kalian punya, semakin tua itu justru semakin baik, dan mungkin di masa tua ini akan jadi orang yang dihormati oleh banyak orang, seperti itu ya. Tetapi kalau kalian nggak hati-hati, salah pergaulan, salah langkah, dan merasa mentang-mentang lagi banyak uang, apapun yang kalian lakukan semena-mena itu wassalam ya, jatuh dan kamu sulit untuk bangkit lagi. Sampai ketika jatuh tuh nggak punya apa-apa, rumah pun nggak punya. Seperti itu ya teman-teman, itu. Dan kalian ada yang punya takdir kehidupan itu seperti menikahnya itu mungkin ada yang 1 kali ya seumur hidup ya, 1 kali aja, tapi ada juga yang 1 atau 2 kali seperti itu, tapi ada juga yang 3 kali. Tapi ini ada yang bercerai, ada juga yang karena meninggal. Dan kalian punya anak antara ada yang punya anak 1, ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 4, ada juga yang punya anak 5 atau 6. Nah seperti itu. Tapi ini bagi teman-teman yang begitu, yang kurang banget cara memberikan arahan yang baik kepada anak, ini akan ada tragedi berhubungan dengan perebutan warisan anak-anaknya nanti, seperti itu. Dan secara kesehatannya lebih banyak ke jantung, liver, dan juga hati ya. Kalau liver tuh ke hati kan ya, jantung, liver, terus yang berhubungan dengan darah tinggi, kolesterol tinggi, mungkin makanya enak-enak ya. Saya juga kolesterol tinggi banget. Terus asam urat. Kalau penglihatan tuh pasti ya, kita semakin usia itu pasti kalau penglihatan juga itu. Dan kalian tuh orang-orang yang memang sangat berkecukupan, sebenarnya sangat berkecukupan. Tapi kalaupun kalian nggak sangat berkecukupan, tapi kalian tuh nggak kekurangan. Jadi intinya kan orang-orang yang memang bisa memberikan cahaya buat orang lain, bermanfaat buat orang lain, kalau kalian bisa menjaga atau bisa seperti yang saya tadi bilang, kalau nggak hati-hati 40 tahun bangkrut, 45 tahun bangkrut. Kalau hati-hati justru akan semakin bermanfaat buat orang lain. Itu ya teman-teman. Jadi kekuatanmu, apapun itu kemampuanmu, apapun kekuatanmu, karena kita tuh kan pasti punya kekuatan ya, masing-masing punya. Misalnya di bidang usaha, di bidang spiritual, di bidang apapun itu, kalau kalian bisa banget untuk memanage itu akan bermanfaat banget untuk orang banyak. Dan di sini kalian tuh seperti orang-orang yang memang nantinya akan disegani, sangat disegani, karena entah kemampuanmu ya, entah apapun yang memang akan kalian dapatkan di masa tua ini akan disegani oleh banyak orang, seperti itu. Saya untuk sebagian yang memang mampu melewati semuanya dengan baik, seperti itu. Tetapi bagi teman-teman yang nggak mampu, justru masa tua itu masa tua yang sangat melelahkan dan menyedihkan, karena selain kekurangan secara materi juga kekurangan secara keluarga atau saudara. Karena seperti biasa ya teman-teman, ketika kita madunya udah nggak ada, pasti semua itu akan pergi. Nah itu seperti itu ya, kasarnya kalau kita udah nggak ada apa-apanya, orang lain pasti pada pergi, yang dulunya baik sama kita. Jadi hanya orang-orang tertentu yang akan datang dan bersama kita, itu orang-orang yang memang sejati ya, misalnya keluarga yang sejati untuk kita, atau mungkin teman sejati untuk kita, atau pasangan yang sejati untuk kita. Jadi ketika kita menemukan orang-orang seperti itu, jangan pernah disia-siakan karena sangat sulit didapatkan, seperti itu ya. Itu aja mungkin ya teman-teman. Jadi intinya harus hati-hati dalam hal apapun. Dan di sini kan tuh seperti kalaupun perempuan kan tuh orang-orang yang memang perempuan yang luwes ya, perempuan yang sangat menarik, entah fisiknya entah jiwanya. Saya juga nggak bilang semua ya, ada yang menarik secara fisik, tapi ada juga yang menarik secara jiwa, inner beauty. Pancaran jiwanya bagus, karakternya mungkin bagus ya, seperti itu. Dan dia juga cara menjauhi kehidupan itu juga bagus, mungkin seperti itu. Jadi terpancar banget, dan ini mungkin menarik sekali ya. Jadi banyak orang yang datang, tapi dijaga kalau kalau perempuan seperti itu biasanya gitu.
dijaganya oleh Tuhan pastinya ya, bukan oleh manusia. Jadi mungkin nanti nggak nggak sembarangan maksudnya gitu ya, nggak tahu lah, pokoknya gitu yang saya lihat. Nah, kalau yang laki-laki ini seperti laki-laki yang memang karismatik, sebenarnya banyak wawasan, banyak sekali dia punya wanita yang memang udah karismatik, dalam arti dia akan punya uh, karakter atau punya takdir yang memang sebenarnya seorang pemimpin seperti itu, bisa pemimpin buat uh, diri dia sendiri, keluarganya, atau bisa juga untuk ranah yang besar seperti perusahaan atau usaha sendiri atau tokoh masyarakat seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi memang karismatik, jadi banyak orang tertarik. Karismatik itu belum tentu ganteng ya teman-teman seperti itu. Jadi kalau masalah ganteng cantik itu mah relatif ya, tergantung senangnya seseorang gitu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat buat kalian ya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.